Pada zaman dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita. Putrinya yang bernama Dewi Galuh Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa, Ayah? Apakah Ayah juga memanggilku? Ya, putriku. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kertapati akan datang ke kerajaan kita. Lalu apa hubungannya dengan kami? Ayah ingin menikahkan salah satu dari kalian berdua untuk menikahi Raden Inu Kertapati. Siapa di antara kami berdua yang akan dinikahkan dengan Raden? Ayah akan menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati. Oh, ya sudah, apa-apa kembali ke aku. Benarkah Ayah? Pernikahannya dengan usia sejak kecil. Benarkah putriku? Tidak salah ayah memilih. Mari kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Raden Inu. Raja Daha dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Galuh Ajeng. Meskipun Chandra Kirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galuh Ajeng mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa marah dan kecewa. Apa harus Kirana, bukan aku? Wah, ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang menjadi istri Raden ini. Hanya aku, bukan Kirana. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Galuh Ajeng yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Raden ini dan Kirana dibatalkan. Aku mengerti maksudnya. Kamu ingin aku melakukan apa untukmu? Mengutukmu? Kutukan apa yang kamu inginkan? Berupa racun mematikan atau terkena tetanus? Semuanya aku serahkan kepadamu. Yang penting aku ingin Kirana menderita. Oh ya, aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak bisa menikah dengan Raden ini. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama ini aku ada imbalan uang awal untukmu. Terima kasih. Nanti kalau kutukanmu berhasil akan tambah lagi berjaga. Baiklah, aku akan mempersiapkan sini. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan ingin bertemu Raja Daha. Ada apa dengannya? Aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk putri. Mana? Kirana! Kirana! Kemari! Sabar ayah, sabar. Apa ini Kirana? Kau bercinta dengan Panglima itu? Hidayah, ini fitnah kok. Apa fitnah? Pergi dari sini! Hidayah. Pergi! Chandra Kirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke pantai dan di sana dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana, bagaimana kabarmu? Kelihatannya kamu sangat sedih hari ini. Siapa kamu? Kenapa wajahmu buruk sekali? Diam kamu. Aku kesini ingin mengutukmu menjadi keong. Saudara macam mana sehingga saudaramu itu ingin aku mengutukmu? Dia tidak setuju pernikahanmu dengan Raden ini. Apa? Galuh Ajeng ingin mengutukku? Ya, iyalah, dasar bodoh. Terima ini. Hahaha. Kamu akan menjadi manusia pada siang hari dan akan kembali menjadi keong pada malam hari. Kutukan ini akan berakhir jika kamu bertemu dengan Raden. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Suatu hari, ada seorang perempuan tua sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Keong, kamu sangat indah. Aku akan membawamu. Sampai jam segini aku juga belum mendapatkan ikan. Aku harus segera mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku akan makan apa? Wah, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi ada nenek yang membawa aku ke sini. Kasihan sekali nenek itu harus mencari ikan untuk dia makan. Aku harus membelikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana,
Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk si nenek. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan si nenek belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Tidak lama kemudian, nenek pulang ke pondok sambil marah-marah. Ikan-ikan pada kemana sih? Gara-gara dia, aku nggak dapat makanan. Wow, dari mana makanan ini datang? Kelihatannya enak sekali. Siapa yang berbaik hati memberi makanan ini? Ah, ya sudahlah. Aku makan saja. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk sang nenek. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini nenek akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung nenek belum pulang, lebih baik aku menyediakan makanan untuknya. Siapa gadis itu? Siapa kamu? Aku adalah Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana? Iya, aku adalah Chandra Kirana, putri Raja Daha. Bagaimana bisa? Aku adalah keong yang nenek temukan kemarin. Apa? Kamu adalah keong mas itu? Bagaimana bisa? Iya, aku dikutuk oleh seorang penyihir atau penyihir yang saudara sendiri yang cemburu. Kasian sekali dirimu, nak. Aku tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega mengutukmu. Tapi namanya juga manusia. Apapun akan dia lakukan kalau cemburu. Cemburu memanglah membingungkan, juga dapat membuat orang menderita. Ya sudah, nak, kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Pada saat itu, di kerajaan Kahuripan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya. Dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada seorang yang memfitnahnya. Aku harus mencari tahu siapa orang itu. Hahaha, aku dapat imbalan banyak hari ini. Untung saja aku berhasil mengutus Chandra Kirana supaya tidak menikah dengan Raden ini. Dan kasihan sekali pengawal yang dituduh bercinta dengan Chandra Kirana. Ia rela diusir dari... Tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan penyihir. Benarkah yang kamu bilang itu? Siapa kamu ikut campur? Oh, Raden ini yang kamu maksud tadi. Bagaimana kamu tahu semuanya ini? Ayo sekarang kamu ikat aku. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran segera bercerita dan datang ke istana Daha. Setelah Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Kau pasti tidak mempercayainya. Dia sudah mengkhianatimu. Itu tidak benar. Chandra Kirana pasti sudah difitnah oleh Galuh Ajeng. Dari mana kamu bisa bilang begitu? Mana buktinya? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng. Apa itu benar? Iya, benar Tuanku. Galuh Ajeng! Ada apa ya? Kenapa sampai teriak-teriak begitu? Ajeng kan belum gede. Apa kamu mengenalnya? Loh, kamu? Berani sekali kamu mengkhianati saudaramu sendiri. Sekarang pergi dari istana ini. Kecuali kamu. Benar Tuanku. Ya, kamu boleh tinggal sini selamanya, tapi dalam penjara. Kalian berdua, tolong bawa mereka. Baik, Tuanku. Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana hingga akhirnya dia tiba di suatu desa dan dia menemukan sebuah pondok. Ya, sebentar. Loh, Raden Inu, Wah, Chandra Kirana, kenapa kamu ada di sini? itu tidak penting. Jelas aku sudah menemukanmu. Berhari-hari aku mencarimu. Ayo pulang. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Wah, Nenek, ini adalah Raden Inu yang aku ceritakan waktu itu. Dia kesini ingin membawaku pulang, Nek. Tapi aku tidak tega meninggalkan Nenek di sini sendirian. Tidak apa, nak, pulanglah. Kamu pasti merindukan keluargamu. Saja, nenek akan kita bawa ke istana dan hidup bersama bila kita menikah. Ayo kita pergi ke istana Daha. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana kerajaan Daha dan tidak lama kemudian Raden Inu dan Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia untuk selamanya.